Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, termasuk pada pembahasan masih berkaitan dengan bab at-tabarruk. Di sini beliau datangkan dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Waqidin Al-Laitsi dari Abu Waqid Al-Laitsi yang mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, menuju daerah yang bernama Hunain, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan tatkala itu kami masih baru-baru meninggalkan agama kufur. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha, dan orang-orang musyrik mereka memiliki sidrah. Sidrah itu jenis pohon sidr, pohon sidrah. Ya'kufuna indaha, yang mereka i'tikaf di pohon tersebut, semedi. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka di atas pohon tersebut. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh guru ngaji. Ya, dulu anak punya guru ngaji pas masih SD, guru ngaji rumahan di rumah. Nah, kata dia pernah dia semedi di dalam pohon yang besar. Jadi dekat rumah itu ada pohon besar, tengahnya bolong. Nah, dia masuk di dalam itu semedi, dia bertapa semalaman. Nyari apa? Nyari ilmu katanya. Gak tahu ilmu apa. Kata dia, tiba-tiba di atas kepalanya ada apa? Ada orang berjubah putih pakai kuda muter-muter. Kata dia apa? Itu malaikat katanya. Jadi kalau mau ketemu malaikat, antum apa? Bertapa di pohon. Nanti ketemu malaikat sebagaimana apa? Ya. Itu si fulan. Ini guru ngajian dulu ya. Jadi kalau misalkan hari Ahad itu ngajinya bukan ngaji ngajinya ngaji, kan ada jadwal ngaji Al-Qur'an, ya ada jadwal setoran, ada jadwal ngaji kitab lah. Nah, cerita dia bahwa pernah semedi, pernah bertapa di dalam pohon ya. Kira-kira benar nggak itu? Kira-kira malaikat atau jin? Jin itu yang malaikat. Siapa dia? Ya, yuqalaha dzatu anwat. Nah, pohon ini disebut atau dijuluki dengan dzatu anwat. Pohonnya namanya dzatu anwat. Maksudnya apa? Tempat untuk menggantungkan. Karena tadi dia menggantungkan senjata-senjata mereka. Pamarorna bisidratin, maka kami pun melalui sidrah. Faqulna ya Rasulullah, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Buatkanlah untuk kita ini dzatu anwat, sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki dzatu anwat. Maksudnya apa? Buatkanlah kami sesuatu yang kita bisa bertabaruk dengannya, sebagaimana orang-orang musyrik punya. Ini namanya apa? Tasyabbuh bil musyrikin, bil kufar. Nggak boleh. Sama ya,
Maulid. Itu kan yang mengadakan siapa? Bani Fatimiyah, orang-orang Syiah. Diadopsi oleh orang Islam. Nanti kalau misalkan dibilang ini Maulid ini bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari syariat Islam, nanti dia balasnya apa? Sama katanya, zakat dengan beras juga bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah zakat dengan beras, zakat fitrah dengan beras. Ini ucapan siapa? Si Abdul Adi Hidayat, ya Adi Hidayat. Ya sama dengan ini. Jadi tasyabuh dengan orang-orang musyrik, orang-orang kufar. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akbar innaha sunan. Allahu akbar innaha sunan itu adalah merupakan kebiasaan, suatu adat-adat. Qultum walladzi nafsi biyadihi. Kalian telah mengatakan, ya. Sungguh kalian telah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zatku yang berada di tangannya, kama qalat Banu Israil li Musa. Sesungguhnya kalian telah mengatakan sebagaimana ucapan Banu Israil kepada Musa. Banu Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah untuk kita ini sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kata Musa, kalian adalah suatu kaum yang jahil, tajhalun, yang tidak mengerti, tidak tahu. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian akan menunggangi sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Apa sunnah-sunnah di sini? Adalah perbuatan kesyirikan. Taib Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi adalah huwal Harith bin Auf, sahabi. Namanya Harith bin Auf. Seorang sahabat masyhurun, mata sanata samanin wa sittina hijriyatan. Meninggal pada tahun 68 Hijriah. Walahu khamsun wa samanuna sanatan, dan umurnya tatkala itu berapa? 85 tahun. Taib. Umurnya 85 tahun. Siapa namanya? Abdul Aziz Abu Waqid Al-Laitsi. Haris bin Auf. Haris bin Auf, apa kunyahnya? Antum, apa kunyahnya Haris bin Auf? Berdiri. Yang nggak bisa berdiri, nggak boleh ke WC. Siapa kunyahnya? Siapa? Faiz. Apa kunyahnya? Berdiri lagi. Antum nggak ada kitabnya. Itu kitabnya. Terus kenapa? Itu kitabnya bukan? Gede-gede. Tanya. Feroz, siapa kunyahnya? Abu Waqid Al-Laitsi. Hunain, wadin yaqa'u syarqi Makkah. Bainahu wa bainaha bid'atu asyara milan. Hunain itu sebuah lembah yang berada di bagian timur Mekah. Antara Hunain dengan Mekah itu jaraknya sekitar belasan mil. Qatala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kabilah Hawazin.
Jadi di Hunain itu terdapat kabilah namanya kabilah Hawazin, dan kabilah ini diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hudatsa wahdin bi kufrin qaribun ahaduna bil kufri. Maksudnya apa? Kami baru meninggalkan agama kufur dan baru masuk Islam. Apa Hunain? Imam, apa Hunain? Lembah yang berada yang berada di mana? Di Mekah bagian apa? Bagian timur. Taib. Nabi SAW memerangi kabilah yang ada di Hunain. Di Hunain. Nama kabilahnya apa? Aulia. Nama kabilah yang diperangi Nabi di Hunain. Hawazin, pinter berarti. Apa lagi ini? Antum enggak boleh situ nggak situ, senderan lagi. Situ. Hamam ini nanti ditanya dulu Hamam nih. Dengerin. Yaqifuna yuqimuna indaha wa yu'adzibunaha wa yatabarrakuna biha. Yaqifun itu maknanya apa? Yuqimuna indaha. Dia bermukim di pohon tersebut. Ya, semedi. Bertapa. Kayak Sunan Gunung Jati katanya. Sunan Gunung Jati katanya. Bertapa sampai badannya ada rumputnya, ada lumutnya bertahun-tahun. Nah, ini cerita dusta, itu enggak ada, orang mati lah digigit ular. Taib wa yu'adzibunaha wa yatabarrakunaha. Bukan sekedar diam, bukan sekedar duduk, tapi apa? Ta'zim, mengagungkan. Tabarruk, ngalap berkah. Ya nutuna biha aslihatahum. Apa arti berkah secara bahasa? Apa arti berkah secara bahasa? Cepat. Antum nulis bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Antum ini. Siapa yang bahasa Arabnya? Tahu? Apa? Fajar? An-numu, tumbuh, berkah. Tulis pakai bahasa Arab, antum tak khusus. Ya nutu nabiha aslihatahum yu'allikunaha 'alaiha lil barakah. Mereka apa? Menggantungkan senjata-senjata mereka di atas pohon itu untuk berkah. Untuk keberkahan, ngalap berkah. Contoh misalkan si Feros punya senapan, dia suka berburu. Supaya senapan centangan, dia taruh di atas kuburan. Besok diambil lagi. Pas mau diambil hilang. Contoh. Jadi antum naruh di atas kuburan itu untuk tabarruk, ngalap berkah. Hukumnya apa? Syirik besar kalau dia yakini bahwa yang memberikan berkah adalah kuburan. Kalau misalkan dia meyakini yang memberikan berkah adalah Allah, tapi kuburan sebagai sebabnya, ini syirik apa? Syirik asghar, kecil. Anwat jam'u nautin. Jamaknya naut, wa huwa masdarun summiya bihi al-manut. Dia adalah masdar yang dinamakan dengannya al-manut, ya, perkara yang digantungkan. Summiyat bidzalik likasrati ma yunatu biha minas silah li ajli tabarruk. Kenapa disebut dengan anwat? Ya.
Dikarenakan banyak sesuatu yang digantungkan pada pohon tersebut berupa as-silah, senjata-senjata dalam rangka tabarruk. Ij'al lana dzata anwat. Duduk. Nanti ditanya lagi, awas. Berdiri lagi. Ij'al lana dzata anwat. Jadikanlah untuk kami ini dzata anwat. Sa'aluhu ay yaj'ala lahum mislaha. Jadi mereka meminta kepada Nabi untuk dibuatkan sama dengan dzatu anwat, sama dengan yang dimiliki oleh orang musyrik. Gimana hukumnya para sahabat ini? Kufur enggak? Yang meminta dzatu anwat tadi? Kufur enggak? Enggak. Apa alasannya? Karena dia enggak tahu ilmunya kalau itu kesyirikan. Nah, ini bantahan untuk siapa? Untuk at-takfiri, orang-orang yang suka mengkafirkan ya, manusia. Disebut dengan al-udhr bil jahl. Pembahasan ada kitab namanya al-udhr bil jahl, tentang udzur, ngasih udzur karena adanya kebodohan. Jadi kalau kita melihat ada orang datang ke kuburan, tabaruk segala macam, tawasul segala macam, ini hukumnya apa ini? Ya, kalau kelompok takfiri mereka menganggap kafir. Ya. Jadi nggak ada orang Islam ini di dunia ini, nggak ada Islam, kafir semua. Tabaruk kafir, ya, tawasul kafir. Orang tabaruk semua. Antum juga kafir. Berhukum dengan hukum selain Allah. Hukum Indonesia apa? Togut. Bukan hukum Allah, ya enggak? Kafir antum. Nah, ini kalau misalkan akidahnya takfiri. Bahaya kan? Jadi mereka mengatakan enggak ada udzur bil jahl. Ya. Enggak ada udzur bil jahl. Mereka menghukumi seseorang itu kufur secara zahir. Secara zahir, enggak usah ditafsir lagi. Ya, tapi ahlu sunnah wal jamaah mengatakan at-ta'yin bil kufr, menentukan orang itu kafir tidaknya, itu harus terpenuhi syarat dan hilangnya mawani'. Jadi syaratnya ada dulu pada orang itu. Nah, penghalang-penghalangnya juga hilang dari diri orang tersebut. Contoh misalkan imam tahu bahwasanya tabarruk itu hukumnya syirik, ya kan? Ya. Kemudian imam melakukan apa? Tabarruk tadi, tabarruk kepada kuburan, ya. Contoh misalkan tabarruknya kepada kuburan, minta kepada kuburan. Padahal dalam kondisi imam tahu hukumnya syirik. Dan dia minta itu enggak terpaksa, memang pengen sendiri. Artinya apa? Mawani'nya tidak ada, penghalangnya tidak ada. Tapi kalau imam misalkan tahu itu syirik, dia minta kepada kuburan dikarenakan disuruh si sahdan, kalau enggak minta kuburan dibacok gitu kan. Nah, ini berarti ada mawani', ada penghalang untuk dikatakan kafir. Kenapa? Karena dia terpaksa. Paham di sini? Contoh. Nah, ini dalil bahwasanya adanya al-udhr bil jahl. Jadi kita nggak boleh kita memvonis seseorang itu kafir, nggak boleh sampai tegak syarat dan hilangnya mawani'. Jadi kalau misalkan si Wendy ya, dia minta kepada pohon, misalkan semedi, dia nggak tahu hukumnya. Kalau minta kepada pohon itu syirik, nggak boleh. Zailai antum bilang Wendy kafir, paham? Ini pembahasan yang luar biasa. Nah, ini diantara dalilnya. Jadi kalau antum dibilang ada orang tahu-tahu datang ya at-takfiri, misalkan orang-orang takfiri itu antum bilang orang itu orang kafir semua kata dia. Antum bilang dulu aja ada para sahabat minta kepada Rasul itu dzatu anwat, permintaan kesyirikan ini. Tidak dikatakan kafir. Itu alasan pertama. Mereka para sahabat tidak dikatakan kafir karena mereka tidak punya ilmunya kalau itu kekufuran, kesyirikan. Nah, yang kedua, tidak dikatakan kafir mereka para sahabat yang meminta ini karena mereka belum melakukan. Mereka baru minta doang.
ya, tapi belum melakukan. Taib. Allahu akbar ajallu wa a'zamu sighatut ta'ajjub. Yang paling mulia, yang paling agung. Allahu akbar itu adalah sighah ta'ajjub yang paling mulia dan yang paling agung. Paham di sini? Jadi kalau antum ta'ajjub, ya, antum heran, merasa takjub kepada seseorang, antum bilang Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Jadi memuji Allah bahwa apa yang antum lihat itu berupa kemewahan, berupa sesuatu yang wow, ya, itu tidak ada apa-apanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah yang maha besar, yang maha agung. Paham di sini ya? Hamam. Kenapa pohon ini disebut dengan Zatu Anwat? Apa alasannya? Anwat itu jamaknya nautun, ya, gantungan-gantungan, ya, sesuatu yang digantungkan. Nah, kenapa pohonnya disebut dengan Zatu Anwat? Faza, kenapa? Amam, berdiri dulu. Antum duduk situ dan tanya lagi. Yo, minimalnya antum itu pas belajar fokus. Ya, antum tahu, anak tahu antum nggak ada yang meroja. Tapi minimalnya fokus pas belajar. Jadi kalau misalkan sifatnya faidah yang kemarin anak tanya antum nggak bisa jawab, ya, anak kasih utur. Kenapa? Karena antum untuk takhusus sibuk pada lughah. Tapi kalau lughahnya nggak bisa, baru berdiri. Untuk tahfidz sibuk sama tahfidz. Tapi kalau misalkan pertanyaannya di kajian, maksudnya setelah dibahas kemudian ditanya di satu majelis, nggak bisa jawab, nah berarti antum cengar-cengir ngajinya. Apa? Faza, bisa nggak berdiri? Nah, berdiri dulu. Antum, Dede, ayo, dibiasakan. Kenapa pohon ini disebut dengan Zatu Anwat? Nggak bisa nggak? Nggak bisa berdiri. Ayo, nggak bisa berdiri. Ayo, sudah berdiri. Feros, kenapa dibilang Zatu Anwat? Kenapa pohonnya dinamakan Zatu Anwat? Nautun itu artinya gantungan, menggantung, ya, sesuatu yang digantung lah. Jadi Zatu Anwat itu Zatu Anwat yang memiliki gantungan-gantungan. Apa berarti? Apa alasannya disebut Zatu Anwat? Nah, berdiri lagi. Nah, Haikal, apa alasannya? Ya, karena pohon itu buat ngegantung senjata-senjata untuk tabarruk. Makanya disebut dengan Zatu Anwat. Ngapain situ-situ antum? Anak tanya betul. Berdiri lagi. Ikut sama si Hamam. Siapa? Si Faiz. Mana Faiz? Taib, antum ngumpet situ. Antum situ. Taib, as-sunan bil dhammis sin, dengan mendomah sin. At-turuq ay salaktum kama salaka man qablakum at-turuqa al-madmumah. Jadi sunan itu adalah jalan-jalan. Artinya kalian menempuh sebagaimana yang ditempuh oleh orang sebelum kalian terhadap jalan-jalan yang tercela, ritual-ritual yang tercela.
Israil huwa Ya'qub bin Ishaq. Nah, ini Israil ya. Bani Israil artinya apa? Apa artinya Bani Israil, Wendy? Ya, Bani Israil, apa artinya Bani? Anak-anak. Nah, anak-anak Israil. Nah, Israil ini nama Israil ya. Tulis ya. Namanya adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalili alaihi mussalatu wassalam. Ya'qub seorang apa? Ya'qub seorang nabi. Nah, Nabi Ya'qub itu bapaknya siapa? Ishak. Nabi Ishak. Ya, bapaknya Nabi Ishak Ibrahim. Nah, Nabi Ishak ini dari istri Nabi Ibrahim yang mana? Saroh atau Hajar? Ya, Saroh atau Sarah. Sarah orang Indonesia. Ya, kalau Arab Saroh. Kalau Saroh Palembang. Ya enggak? Taib. Jadi Bani Israil yang dimaksud adalah anak-anaknya Ya'qub. Nah, untuk ingat-ingat. Sunana man kana qablakum. Nah, ini sunah-sunahnya orang sebelum kalian. Bidam misin turuquhum wa yajuzu fathu sin bimakna tariqihim. Dengan mendomasin ya. Yaitu turuquhum. Sunan didomah sinnya. Turuquhum maksudnya apa? Maknanya jalan-jalan mereka. Boleh juga di fathah sinnya. Kalau di fathah sinnya maknanya tariqihim. Sanan. Paham di sini? Jadi kalau sananun itu mufrad ya. Sananun itu mufrad. Kalau sunanun jama taksir. Maknanya turuk. Kalau sananun maknanya tariq. Tariq jamanya apa? Turukun. Paham ya? Al-ma'na lijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yukhbiru Abu Waqidin an waqi'atin fihi ajabun wa mau'idatun wa hiya annahum ghazaw ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin wa kana dukhuluhum fil Islam qariban fa khafiya alaihim amru syirki. Abu Waqid di sini mengabarkan tentang yang terjadi fiha ajabun wa mau'idatun. Jadi kejadian ini terdapat ajab. Ya, sesuatu yang menakjubkan, wa mau'idah, sesuatu yang atau wa mau'idah, terdapat nasihat. Yaitu bahwa mereka para sahabat berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi kabilah Hawazin. Ya, dan tatkala itu para sahabat yang bersama Rasul baru masuk Islam. Maka khafiyah masih tersamarkan bagi mereka perkara kesyirikan. Baik, belum terlalu paham masalah kesyirikan karena baru masuk Islam. Antum bayangkan di sini ya. Para sahabat baru masuk Islam, belum apa-apa diajak perang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum apa-apa. Ya istilahnya itu baru turun, kalau antum orang mondok itu baru turun bis diajak ini kerja bakti. Kalau ini diajak perang, bukan lagi kerja bakti. Salah mati. Sudah. Diajak perang, luar biasa. Itu para sahabat jiwanya. Baru masuk Islam diajak perang dan mereka mau. Antum perhatikan di sini, sampai ilmu kesyirikan aja ada yang mereka belum tahu karena baru masuk Islam, tapi diajak perang, Masya Allah, imannya kuat. Ya. Nah, kalau antum ini masalahnya. Ya. Bukan diajak perang, diajak piket. Ngantuk katanya, capek. Falamma ra'au ma yasna'ul musyrikun min at-tabarruk bisyajarati. Maka tatkala mereka melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik berupa bertabaruk terhadap pohon. Talabu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam ay yaj'al lahum syajaratan mislaha. Maka mereka meminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasul membuatkan untuk mereka
pohon yang sama dengan orang-orang musyrik tadi. Fakabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam istinkaran wa ta'ziman lillahi wa ta'ajjuban min hadhil maqalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Nah, ini termasuk sunnah ya. Kalau antum melihat sesuatu yang menakjubkan, antum melihat masya Allah ini orang ya, atau misalkan gedung besar, gedung ini, antum merasa takjub, merasa wow, antum bilang Allahu Akbar. Maksudnya apa? Ini yang besar ini nggak ada apa-apanya dengan apa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum melihat sesuatu yang buruk seperti bencana alam dan seterusnya, antum bilang apa? Subhanallah. Ya, dalam rangka mensucikan Allah dari keburukan-keburukan tersebut. Fakabbara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam istinkaran wa ta'ziman. Nabi bertakbir ini dalam rangka istinkar, mengingkari dan juga mengagungkan Allah, wa ta'ajjuban min hadhil maqalah, dan juga takjub dari ucapan orang musyrik ini. Nah, istinkaron apa kedudukannya? Anak takhusus. Apa kedudukannya istinkaron? Antum harus tahu dulu istinkar itu isim apa? Isim? Isim apa? Farul, isim apa? Masdar, berarti apa kedudukannya? Maf'uli ajli. Ya. Kalau maf'ul mutlak dia harus ada fiilnya atau ada fiil yang dibuang. Ta'ziman, ta'ajjuban, maf'uli ajli. Wa akhbara anna hadhil maqalata tushbihu maqalata qaumi Musa lahu. Beliau mengabarkan bahwa ucapan ini serupa dengan ucapan kaum Musa terhadap Musa. Lamma ra'au man ya'budal asnam. Tatkala kaum Musa melihat orang-orang sedang menyembah patung. Duduk. Ij'al lana ilahan kama lahum alihatan. Duduk. Buatkanlah untuk kita ini sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Nah, ini sesembahan orang musyrik itu banyak. Ya. Sesembahan orang musyrik itu banyak. Jadi ya bisa jadi mereka sesembahannya ada makanan, kalau makanannya habis dibikin lagi. Ya, bisa jadi. Kayak orang apa? Orang India, sesembahannya siapa? Sapi. Nah, kalau sapinya disembelih, ya cari sapi lagi. Jadi dijadikan sesembahan. Nah, kira-kira siapa yang berakal? Sapinya atau yang nyembah? Sapi yang berakal. Ya. Makanya orang nyembah sapi itu ditendang sama sapi. Ya mungkin kalau manusia ngapain ini? Segala kencingnya diminum ya. Segala minta tangannya diinjak sama sapi. Nah, ini yang berakal sapinya, ya. Yang nyembah itu yang gak berakal. Makanya daging sapi di sana suci dia. Gak boleh dimakan. Nah, kalau antum mau jadi sapi di sana mungkin mati-mati aja, mereka nggak ada yang dimakan misalnya. Jadi sapi itu mungkin banyak di sana sapi, nggak ada yang dimakan. Allah alam. Atau memang sapi tertentu yang dijadikan sesembahan. Intinya yang berakal sapinya ya. Wa anna hadza jarayanu ala tariqatihim. Dan bahwasanya ini adalah yang berjalan di atas metode mereka, di atas kebiasaan mereka orang-orang kafir. Summa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna hadhil ummah satatba tariqal yahudi wan nasara wa tasluku manahijahum wa taf'alu af'alahum wa huwa khabarun ma'nahu dhammu wa tahdhiru min hadzal fi'li. Barulah setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dan ini terjadi apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti bahwa Nabi itu betul-betul seorang nabi. Apa yang Nabi ucapkan dulu terjadi sekarang. Bahwa umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti metode beribadahnya orang Yahudi dan Nasara. Dan mereka akan menempuh manhaj
cara ibadahnya mereka. Dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Dan ini adalah kabar dari Nabi yang maknanya adalah at-tahadzam, celaan, at-tahdzir, peringatan dari Nabi dari melakukan yang demikian. Baik, barakallahu fikum. Apa yang mereka lakukan itu dilakukan oleh orang-orang muslim. Ya. Seperti perayaan tahun baru, ya enggak? Ini kan orang-orang Nasara ya. Perayaan tahun baru dan diikuti oleh orang-orang muslim. Nah, ini terjadi apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulang tahun itu juga sama. Ya, ini juga perbuatannya orang-orang Nasara, ya, ulang tahun. Kalau nggak salah ulang tahun Valentine ya. Ulang tahunnya itu mereka itu Valentine, hari Valentine. Nah, ini diikuti ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi dibilangnya. Tapi bedanya pakai bahasa Arab. Ya, dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. La tarkabunna sunana man kana qablakum walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Seandainya mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian juga akan ikut masuk. Nah, ini yang terjadi. Ya. Munasabatul hadis lil bab anna fihi dalilan ala anna tabarruk bil asjar wa ghairaha syirkun wa ta'allihi ma'allah. Kecocokan hadis ini untuk pembahasan bab adalah bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil yang namanya tabarruk terhadap pohon dan yang selain pohon itu adalah syirik. Dan itu sama saja menjadikan pohon tersebut adalah ilah, sesembahan bersama Allah. Ma'istafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis adalah anna tabarruka bil asjari syirkun wa misluha al ahjaru wa ghairuha. Bahwa bertabarruk dengan pohon itu adalah kesyirikan. Dan yang serupa dengan pohon seperti apa? Bebatuan, ya, dan juga yang selain batu. Wendy tabarruk sama cincin. Syirik bukan? Syirik, ya. Pokoknya bertabaruk kepada selain Allah itu syirik. Wendy tabaruk sama Zailai, syirik bukan? Syirik. Ya. Kalau Zailainya ridho berarti taubat. Ya enggak? Kata Zailai, ya sudah, tabaruk, cuci kaki. Nanti minum. Nah, itu enggak boleh. Atani annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu la yu'man ay yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Bahwa orang yang baru pindah dari kebatilan, ya, yang biasa dia lakukan itulah ya'matu yu'man, tidak aman. Ya. Di dalam hatinya masih tersisa kebiasaan-kebiasaan itu. Paham di sini? Kalau orang misalkan tadinya preman, ya, kenal hidayah, mondok dia. Nah, kebiasaannya dulu tadi bunuh orang, mukulin orang. Nah, ada kemungkinan pas dia mondok baru selek sedikit dipukulin antum, ya enggak? Nah, karena masih ada kebiasaan dulu. Nah, sebagaimana sahabat di sini, karena dulu kebiasaannya syirik kan, baru masuk Islam ngelihat ada kesyirikan, ya, masih ada sisa-sisa. Tapi mereka tidak tahu hukumnya bahwa itu syirik, nggak boleh. Makanya mereka meminta kepada Nabi. Padahal itu kesyirikan. Paham di sini? Jadi kalau antum ada preman kenal ngaji, jangan main-main ya. Kalau ternyata dia biasa membunuh orang, ya, biasa bunuh orang, itu main-main. Ya. Lagi tidur digorok antum. Nah. Asalis anna sababa ibadatil asnam huwa ta'zimuha wal 'uqufu 'indaha wa tabarruk biha. Bahwa sebab menyembah berhala, ya, apa sih sebab seseorang menyembah berhala? Itu sebabnya adalah terlalu mengagungkan. Dan sebabnya adalah i'tikaf, bersemedi dan bertabaruk padanya. Itu sebabnya. Ya. Makanya antum jangan terlalu mengagungkan.
Ya, orang-orang apa namanya? Ahlul bidah itu kenapa mereka ujung-ujungnya menyembah kuburan? Karena dia terlalu mengagungkan yang ada di dalam kuburan. Ya. Itu awalnya mereka mengagungkan katanya. Ini dalam rangka mengagungkan si fulan, jadi kita datang ke kuburannya i'tikaf, ya, ziarah, tapi sering. Akhirnya ujung-ujungnya menyembah. Arabi annal insan qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribu ila Allah wa huwa yub'iduhu anhu. Bahwa seseorang itu terkadang dia menganggap sesuatu yang dia sangka sesuatu tersebut bisa mendekatkan diri dia kepada Allah. Ya. Dalam kondisi sesuatu itu sebetulnya menjauhi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan tabarruk tawassul ini itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu menjauhkan diri dari Allah. Al-khamis annahu yanbaghi lil muslim ay yusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yanbaghi ay yuqala fid din wa 'inda ta'ajjub. Nah, di sini sepatutnya seorang muslim untuk bertasbih atau bertakbir apabila dia mendengar sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan tentang agama atau tatkala dia ta'ajjub. Kalau sesuatu yang tidak pantas diucapkan terhadap agama, ya, sebagaimana dilakukan Nabi, antum disyariatkan untuk mengatakan Allahu Akbar atau Subhanallah. Demikian juga kalau takjub, ya, kalau takjub melihat luar biasa, misalkan bencana yang besar kan takjub antum mengucapkan Subhanallah atau Allahu Akbar. Ats-tsadis al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhil ummah wa qad waqa'. Nabi mengabarkan tentang akan terjadinya kesyirikan terhadap umat ini dan itu telah terjadi. Orang bertabaruk bertawassul, ya. As-sabi' alamun min alami nubuwwati sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a syirku fi hadhil ummah kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian di mana kesyirikan terjadi pada umat ini sebagaimana dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara, ya, tanda kenabian. Jadi kalau misalkan ada dukun bilang, ya, si Abdul Aziz datang ke dukun karena hilang barangnya. Kemudian dikabarkan oleh dukun barangnya ada di rumah si fulan. Dilihat, dicek, ada ternyata. Nah, ini bukan tanda kenabian, ya. Itu tanda kalau dia dukun, ya. Dibantuin oleh jin. Kenapa? Karena Nabi sudah ditutup, Rasul sudah ditutup. Kecuali antum mau ikut Nabi yang di Malaysia atau yang di Sulawesi. Taib. Ats-tsamin an-nahyu 'anit tashabbuh bi ahli al-jahiliyah wal yahud wan nasara. Larangan menyerupai orang-orang jahiliyah dan juga orang Yahud dan Nasara. Haram hukumnya, ya. Baik dalam perkara ibadah mereka apalagi atau dalam perkara pakaian mereka, kebiasaan mereka, yaitu dari perkara-perkara dunia. Nggak boleh tasyabuh dengan orang-orang Yahud dan Nasara. Niup trompet nggak boleh, ya. Musik haram, ya kan? Niup trompetnya ngikuti siapa? Orang-orang Nasara. Sama, ya, ibadahnya sekarang antum perhatikan, ya. Ada namanya apa? Ya, pembacaan berjanji. Ana lihat tuh di player itu pembacaan berjanji di masjid ini, masjid besar-besar itu. Ya, sambil ada marawisnya, sambil ada, ya. Nah, itu ibadah menggunakan musik. Ibadahnya siapa? Orang Nasara. Ya enggak? Jadi orang-orang sufi itu ngikutin siapa? Orang Nasara. Ibadahnya menggunakan, tapi dia ngomongnya apa? Ini selawatan. Ya, selawatan kan ibadah. Pakai musik. Nah, itu antum lihat, ya. Mereka menyerupai orang-orang Nasara. Ya. Tapi yang disuruh berubah itu, disuruh diputar otaknya itu orang Wahabi gitu. Orang Wahabi ini suka membidah-bidahkan. Harusnya otaknya diputar sedikit katanya. Siapa yang ngomong? Pak Kumis. Ya. Jenggotnya botak. Idrus Romli.
kumisnya dipanjangin. Taib. Anal i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Bahwasanya yang dianggap itu adalah hukumnya. Ya. Jadi yang dianggap hukum itu adalah bil ma'ani, maknanya bukan namanya. Ya, si Faza beli homer anggur merah. Dibilangnya misalkan teh jus. Apa hukumnya Feros? Haram enggak? Haram. Tetap aja walaupun namanya teh jus, itu kan anggur merah. Jadi hukum itu dilihat kepada hakikatnya, bukan kepada namanya. Ya, riba apa hukumnya? Haram, diganti namanya bunga. Ya. Bukan bunga tetang gantung. Haram enggak? Haram. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala talabatahum ka talabati bani Israil wa lam yaltafit ila kaunihim sammuha dzata anwat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan permintaan para sahabat itu seperti permintaan Bani Israil terhadap Musa, dan Nabi tidak menoleh kepada kondisi mereka sammuha, walaupun mereka namakan itu dzatu anwat, ya, walaupun namanya dzatu anwat tetap ya, dzatu anwat itu apa ya, gantungan lah, tempat gantungan. Nah, tempat gantungan itu kira-kira syirik nggak? Nggak syirik, ya. Cuman masalahnya ini pohon dijadikan tempat gantungan untuk tabarruk. Nah, walaupun namanya tempat gantungan dikatakan syirik, kenapa? Karena hakikatnya adalah untuk tabarruk. Ya. Antum gantungan baju ini, kalau antum sembah, walaupun namanya gantungan baju, nggak boleh. Itu berhala. Barakallahu fiik. Naktabi bihadzal subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.